Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Dalam khotbah di bukit, Yesus bersabda, "Janganlah kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan janganlah kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injak dengan kakinya, lalu babi itu berbalik mengoyak kamu. Segala sesuatu yang kamu kehendaki diperbuat orang kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Masuklah melalui pintu yang sempit itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan. Dan banyak orang telah masuk melalui pintu dan jalan itu. Tetapi sempitlah pintu dan sesaklah jalan yang menuju kehidupan, dan sedikitlah orang yang menemukannya." Demikianlah sabda Tuhan. Ibu, bapak, saudari-saudara terkasih dalam Tuhan, dalam khotbah di bukit, Yesus mengatakan bahwa jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing dan melemparkan mutiaramu kepada babi, karena kita bisa melihat bahwa barang kudus lalu mutiara gak ono artinya itu untuk anjing dan untuk babi. Jadi tidak ada artinya kan orang kudus, barang-barang kudus kepada anjing tidak bisa menggunakannya. Demikian juga mutiara kepada babi. Nah, saya mau tanya dulu, sesama kita itu sama-sama manusia? Betul? Benar. Tapi pernah nggak mendengar kata orang mengatakan kepada anjingnya, "Oh, ini anakku," gitu? Pernah? "Oh, ini anak-anakku," gitu. Padahal anjing isinya. Nah, kita bisa melihat, oh, apakah dia perlu untuk dianak-anaknya gitu? Kita juga bertanya-tanya dalam hati. Lalu juga kita bisa melihat, oh, di Indonesia pun ternyata juga ada makam untuk binatang-binatang piaraan gitu. Di Jakarta ada di daerah dekat Ragunan gitu. Dan di situ kita bisa melihat, bahkan ada namanya juga, ada fotonya juga. Dan seringkali dikunjungi oleh yang punya juga. Nah, ibu, bapak, saudari sekasih dalam Tuhan, maka kita bisa melihat kenapa kok bisa terjadi seperti itu. Karena Tuhan merasakan bahwa, oh, orang tidak tahu ternyata makna dan fungsi sesuatu yang sebetulnya punya makna untuk kita dan kita berikan kepada orang yang tidak tepat. Nah, demikian juga kalau kita melihat bahwa, oh, orang-orang lain yang ada di sekitar kita adalah sesama kita, maka kita hendaknya juga memberikan yang sebenarnya baik untuk mereka juga. Karena kita sama dengan mereka. Mereka menginginkan kasih, kita harus memberikan kasih. Mereka menginginkan kebaikan, kita juga memberikan kebaikan juga. Maka kita memberikan apa yang terbaik yang sebetulnya untuk kita dan untuk sesama kita. Yang ini dan ini sesama yang betul-betul manusia. Nah, ibu, bapak, saudari kasih dalam Tuhan, maka kita bisa melihat, oh, ternyata zaman sekarang ini banyak orang yang memilih dalam tanda kutip agak berbeda. Berbedanya gimana? Karena mereka memilih jalan yang lebar dan jalan yang luas untuk tapi menuju kepada kebinasaan. Memang kita bisa melihat, oh, ternyata untuk bisa melakukan sesuatu yang sesuai dengan kehendak Allah, kita memang harus hati-hati, betul. Hati-hati dalam menyaring firman Tuhan. Karena kadang-kala firman Tuhan pun harus disaring sedemikian rupa sehingga kita tahu apa yang menjadi kehendak Allah. Tuh, kalau Tuhan mengatakan cintailah sesamamu manusia, ya sesamamu manusia ya sama-sama manusia. Lalu ada orang yang keliru mengartikannya sesama. Oh, kalau begitu saya harus mencintai yang sesama. Saya laki-laki mencintai yang laki-laki, yang perempuan mencintai yang perempuan. Malah terjadi LGBT begitu ya. Kadang-kala orang mentafsirkan hal yang
ditulis dalam kitab suci, tapi dengan cara mereka. Padahal Allah tidak mengendaki seperti itu. Kalau itu kesatuan, mencintai sesama yang LGBT itu hal yang keliru. Nah, dengan seperti itu, kita bisa melihat, oh Tuhan juga memberikan kesempatan kepada kita untuk berpikir dan hati-hati betul. Maka sempitlah jalan, nah, sesaklah itu juga. Dan ini kan bisa melihat bahwa oh, kita harus hati-hati kalau demikian. Ada orang yang menafsirkan berbeda juga dengan sabda Tuhan juga. Dikatakan dalam perintah nomor 9 itu jangan mencintai istri orang lain, betul? Tulisannya begitu. Lalu para perempuan mengatakan kalau demikian mencintai suami orang lain boleh, karena tidak tertulis dalam nas. Nah, ini kan orang-orang yang mencoba untuk membenarkan tindakannya dan mencoba dengan mengutip kitab suci tetapi sesuai dengan tujuannya. Persis ini yang dilakukan oleh setan untuk menggodai Tuhan. Maka kita bisa melihat, oh, jalan menuju kepada surga adalah jalan yang pintu yang sempit dan juga sesak jalan itu. Maka kita harus waspada dan hati-hati dalam menafsirkannya. Nah, dengan demikian kita bisa melihat, oh ya, firman Allah ini adalah firman yang memang dikhususkan untuk kita supaya kita bisa merasakan dan mengalami kebenaran, mengalami kebaikan Tuhan, dan kita harus hati-hati di dalam kita melangkah untuk menuju ke sana. Nah, ibu, bapak, saudari-saudari terkasih dalam Tuhan, dengan demikian Tuhan sebetulnya dengan bahasa lain mau mengatakan waspada, berhati-hatilah, dan senantiasalah bersama denganku, supaya tidak berusaha untuk mentafsirkan firman-firman-Nya sesuai dengan kehendak kita pribadi, sesuai dengan zaman sekarang saja. Tapi kita harus melihat bahwa firman Tuhan harus kita memang pegang, tetapi kita harus tahu sebetulnya kehendak Tuhan ini apa. Apa yang tertulis dan apa yang tersirat dari tulisan itu harus kita tangkap. Yang jelas adalah kalau kita semakin dekat dengan Tuhan, kita semakin memahami apa yang dikehendaki oleh Allah. Tidak hanya dikatakan, panjenengan sebagai suami istri juga semakin memahami tiap kata yang dikatakan oleh pasangan panjenengan. Semakin memahami kata-kata itu, semakin Anda dekat. Semakin hanya Anda letterlah memenuhi kata-katanya tok, Anda tidak mengenal pasangan Anda akan menjadi sesuatu yang kaku dalam relasi dengan pasangan juga. Demikian juga dengan kita, dengan Allah. Jadi semakin kita memahami firman Tuhan, semakin kita dekat dengan Dia. Selamat merenungkan.